semua yang berharga di muka bumi ini, semua lewat proses dari tanah. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan. Artinya apa? Bahwa di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Maka Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Artinya apa? Bahwa di dalam diri kita banyak sekali potensi. Ada satu kesalahan dalam hidup kita, yaitu apa? Kita banyak melihat potensi orang lain, tapi kita tidak melihat potensi di dalam diri kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang mengalami perjuangan dalam hidupmu, apapun tantangan, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu apa saudara? Harapan. Ngomong sama temannya semua, harapan. Karena apa saudara? Itu ada dasar dari apa saudara? Iman. Yang kedua, iman itu percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan pasti memberi kita masa depan? Kata saudara, apa buktinya bahwa Tuhan memberikan kita masa depan? Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Maka kita semua akan kembali ke debu tanah. Betul? Kenapa manusia tidak diciptakan Tuhan dari besi baja? Itu namanya robot cop, betul? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari emas? Betul? Kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia dari berlian? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari keramik? Tapi kenapa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah? Sudah perhatikan, pada waktu Tuhan berfirman untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah yang berbiji dan menghasilkan biji, di kitab Kejadian Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda yang menghasilkan buah berbiji dan menghasilkan biji. Waktu Tuhan berfirman demikian, ingat, di muka bumi ini, di dalam tanah, muncul semangka, nanas, buah-buahan di seluruh dunia. Di muka bumi ini tercipta tanaman semua, muncul dari dalam tanah. Ingat saudara, jelas sekali dalam kitab Kejadian, Tuhan tidak menciptakan satu-satu tumbuhan, tidak. Nanas dulu, baru ingat, oh nyiptain ini, tidak. Tapi Tuhan cukup berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, menghasilkan biji dan berbuah biji. Dan langsung di muka bumi ini, di dalam tanah, muncul semua tanaman yang ada sampai sekarang ini. Betul? Beda dengan manusia. Manusia diciptakan Adam satu. Yaitu diciptakan Hawa. Tapi untuk tanaman-tanaman tidak. Tuhan berfirman, hendaklah tanah. Artinya apa? Di dalam tanah itu
banyak sekali potensi. Di dalam tanah itu banyak sekali talenta. Ini perhatiin, emas proses dari tanah, betul? Betul? Batu bara proses dari tanah. Intan berlian proses dari tanah. Keramik proses dari tanah. Bata proses dari tanah. Semua yang berharga di muka bumi ini semua lewat proses dari tanah. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan. Artinya apa? Bahwa di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Maka Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Artinya apa? Bahwa di dalam diri kita banyak sekali potensi. Ada satu kesalahan dalam hidup kita, yaitu apa? Kita banyak melihat potensi orang lain, tapi kita tidak melihat potensi di dalam diri kita. Suatu kali saya sekolah Alkitab, lulus tahun 96. Dan saya sekolah Alkitab adalah lulus sebagai orang yang gagal. Kenapa? Karena saya lulus karena belas kasihan guru dan rektor. Mereka bersepakat saya harus lulus karena mereka sudah tobat semua. Karena katanya saya murid paling bodoh. Nah, waktu itu kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Jadi saya lulus ranking 4, murid tinggal 4. Rapat, saya diluluskan. Supaya apa, Dada? Supaya lulus saja. Nah, setelah itu sama rektor dikasih tahu sama Pontas Pardede, ingat, kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Karena apa? Karena kamu goblok, gitu dah. Nah, saya hanya lulus Pak Alkitab setingkat SMA sampai sekarang. Saya hanya setingkat SMA sampai sekarang. Sekolah Alkitab jadi SAI aja. Bukan sekolah tinggi teologi, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor, bukan. Saya hanya sekolah Alkitab setingkat apa, Dada? SMA. Dan sama rektor dilarang dengan keras, tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi, apapun alasannya. Secara manusia selesai, tamat, diin, betul? Karena waktu itu untuk menjadi pendeta PDP, syarat di tempat gereja sidang jemaat Allah itu harus sekolah tinggi teologi. Sedangkan saya sekolah Alkitab setingkat SMA, berarti sudah tidak ada harapan. Makanya sampai sekarang saya itu bukan pendeta. Di organisasi manapun saya bukan pendeta. Maka saya ini tidak bisa dipecat. Kenapa tidak bisa dipecat? Tidak pernah dilantik dan tidak pernah disahkan. Jadi saya ini bukan pendeta. Dan saya tidak ikut organisasi apapun sampai sekarang. Jadi saya itu tidak ada gereja. Nah, tapi saya hanya ikut Pak Gilbert Lumaindong aja, tim aja. Tapi secara organisasi tidak ada jabatan, tidak ada pengesahan, ibaratnya tidak ada yang mengakui. Nah, apa yang terjadi? Saya datang ke pendeta Gilbert. Kenapa? Karena saya percaya sudah selesai saya untuk sekolah Alkitab. Saya ngomong Pak Gilbert, Pak Gilbert, saya udah lulus Pak Alkitab. Saya mau jadi apa Pak Gilbert? Yang memang jadi manusia. Memang kamu mau jadi monyet? Ya. Ada apa Daud? Saya ini bingung Pak Gilbert. Ada apa? Langsung Gilbert tanya sama saya, kamu kebingungan susah ada apa? Saya sekolah Alkitab itu gagal. Lulus karena belas kasihan. Dan tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Artinya
untuk jadi PDP, PDM, pendeta, itu artinya selesai. Kan gitu saudara? Betul? Betul? Artinya apa saudara? Selesai. Nah, makanya saya bersyukur sama Tuhan walaupun tidak ada yang lantik. Apa yang terjadi? Gilbert ngomong, apa yang kamu tahu? Dalam hidup saya hanya tahu satu, Pak Gilbert, dan saya dilatih untuk itu. Saya hanya tahu setan. Gilbert diam gini, setan. Perlu kamu tahu, Daud, ada seorang anak muda, hobinya dia hanya satu, namanya virus. Dia tekunin virus itu. Virus itu banyak membunuh orang. Betul? Dia tekunin virus. Virus terus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Hanya satu bidang, yaitu virus. Dan jadilah Profesor Doktor Virus. Kamu taunya kan setan. Udah, kamu tekunin. Jangan menekunin apa yang tidak kamu tahu. Tekunin apa yang kamu tahu. Apa yang kamu alami itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Tekunin apa yang kamu tahu. Kamu taunya setan, tekuni tentang setan. Kamu tekuni, bila perlu kalau orang kesurupan nyebutnya kamu. Nah, setelah itu Gilbert ketawa-ketawa. Dari tahun 96 saya hanya tekunin satu bidang, yaitu apa? Setan. Saya tekunin setan terus. Gilbert pesan, ingat, tekunin dan setia. Nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri. Walaupun bidang kamu itu diketawain banyak orang, kok ngurusi kok setan, betul nggak? Apa yang terjadi? Saya fokuskan satu bidang, setan terus. Dan Gilbert ngomong, yang penting setelah itu kamu jangan jadi setannya sendiri. Apa yang terjadi? Saya diundang ke Amerika, hanya bahas satu bidang, siapa setan. Sampai ke Australia, Korea, New Zealand, berbagai negara, hanya satu bidang, sopo kuwi setan. Sampai saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang, hanya satu bidang, setan. Orang punya ilmu kebal, kelemahannya ini, ilmu menghilang, kelemahannya ini, satu bidang. Sampai saya diminta menjadi pengaman presiden tahun 2004-2014. Ya, saya menjaga presiden tidak lama, cukup 10 tahun. Hanya bahas satu, cara ngalahke setan. Satu bidang. Saudara, mungkin saudara ngalami sekarang dipecat, di PHK. Aku gimana? Ingat saudara, kalau engkau taunya mesin, tekuni mesin. Kalau engkau taunya masak, tekuni masak. Pak, saya taunya cacing, tekuni cacing. Jangan ngetawain cacing loh, cacing itu bisa diternak jadi pakan ikan, betul? Apa yang terjelek dipandang manusia, kalau ditekuni, kita serahkan pada Tuhan, itu diubah menjadi berkat. Jadi saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah masa depan. Apa saudara? Kalau saya lihat dari karir pelayanan waktu sekolah Alkitab, itu udah selesai. Kenapa selesai? Karena saya murid paling bodoh. Dan yang kedua, setelah murid paling bodoh, yang kedua, saya pernah hilang ingatan setahun, amnesia kan. Saya itu, Tuhan sembuhin saya. Secara ukuran manusia itu selesai. Tapi ingat, ada satu talenta
yang kadang kita tidak tahu karena kita sebenarnya sudah mengalami, tapi kita anggap remeh, betul? Padahal itu adalah masa depan yang Tuhan berikan. Amin. Mungkin kau taunya itu fotokopi, tekuni fotokopi. Ingat, tekuni apa yang Anda alami dan Anda tahu. Dan Gilbert pesan saya waktu itu, jangan menekuni apa yang tidak kamu tahu. Suatu kali Gilbert ngomong sama saya, kenapa gereja bisa ribut? Karena orang yang tidak tahu bicara. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Gereja itu bisa ribut karena orang yang tidak tahu sok tahu, betul? Bicara. Anak Gilbert ngomong, tekuni aja satu bidang, jangan menekuni yang lain. Nah, sejak itulah saya tekunin satu bidang, setan, sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberi masa depan. Siapa yang yakin dan percaya Tuhan memberi masa depan, angkat tangan. Dan yang ketiga, kalau kita anak Tuhan, ingat harapan satu, bahwa Tuhan pasti pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Bahwa anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Saudara, krisis ini kapan akan selesai? Orang banyak bertanya. Saya masih ingat waktu Tuhan memberitahu saya, itu jadi bahan tertawaan banyak orang. Saya diberitahu sama Tuhan itu tahun 97 98 tentang masa depan, bahwa nanti Indonesia mengalami krisis ekonomi dan mengalami pemulihan ekonomi juga selama 25 tahun. Anginnya akan datang 2018-2019 dan badainya datang 2020, dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Waktu saya dikasih tahu petunjuk Tuhan itu, saya ngomong, ini kalau saya sampaikan pasti dikira orang gila, kan gitu lah. Waktu itu saya diam. Tahun 2004, waktu saya diminta untuk menjaga presiden, waktu saya di bawah komando Lang 55 Pramono Edi Wibowo, adiknya Ibu Ani. Saya ditugasi dengan tugas khusus untuk pengamanan khusus, operasi khusus. Nah, di situ saudara, selama 10 tahun saya ada di situ. Di situ saya mulai mengerti dan belajar ekonomi, makro, mikro, hukum dan lain-lainnya adalah. Tapi pertanyaan dalam hati itu tetap ada terus. Karena Tuhan memberitahu akan terjadi krisis ekonomi. Dimulai dari krisis 98 dan pemulihan 25 tahun 2023 setitik terang. Itu terus mengusik hati saya. Sampaikan tidak. Karena kalau saya sampaikan pasti dicap orang gila, betul enggak? Karena tidak ada dasarnya untuk membuat suatu negara ekonomi stuck berhenti. Nah, waktu itu 2014 saya resign, pengunduran diri resmi di bawah komando Elang 55. Saya menghadap Kasat tahun 2013, tepatnya Februari saya menghadap KSAD Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saya minta mundur, disetujui mundur itu 2014. Dan beliau pesan, suatu waktu kamu diperlukan, kamu akan diaktifkan kembali sebagai elang. Karena kamu adalah tim elang. Karena saya kan tim elang adalah. Dan ingat, kamu tetap sebagai elang. Suatu negara memerlukan kamu, kamu akan diaktifkan kembali. Nah, 2014 saya minta berhenti, disetujui. Saya nemuin seorang ahli ekonomi
dan dia adalah pendiri Bursa Efek Indonesia. Karena itu terus mengeliat di hati saya, petunjuk itu akan terjadi krisis. Nah, bapak itu ngomong saya gini, apa yang kamu lihat? Di surga saya melihat bahwa 2020 krisis ekonomi akan dimulai, resesi ekonomi dimulai, dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi berhenti sampai 2023. Setitik terang datang, hanya setitik saja. Waktu itu ahli ekonomi ini berkata sama saya, waktu itu saya ngomong dengan 2 orang ahli ekonomi. Nah, satu pendiri Bursa Efek ini langsung ngomong, coba Pak Daud arai gimana? Langsung dia hitung semua utang, sun, obligasi. Tek. Pak Daud ini ada masuk akalnya. Masuk akalnya gimana? Tahun 2001 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Dikalkulasi sama dia adalah, dia ngomong nanti dolar akan kira-kira tembus 14.000, itu tahun 2014. Itu ahli ekonominya. Tetapi membuat saya bingung satu, Pak Daud. Apa? Ekonomi berhenti. Suatu negara bisaan ekonomi berhenti, itu biasanya itu adalah perang, atau akan terjadi wabah, malapetaka. Ini membuat saya agak tanda tanya, apa yang bikin ekonomi berhenti, dia bilang gitu, sampai 2023. Nah, kalau itu pesan Tuhan, Pak Daud, sampaikan saja. 2014 saya sampaikan, dianggap wong edan kabeh, saudara, karena ndak ada apa-apa, semua baik-baik saja gitu. Dan apa yang terjadi? 2014 2019 pendeta-pendeta nemui Pak Gilbert, itu Daud itu kan orang kamu, karena saya kan statusnya bukan pendeta, maka tidak bisa dipecat dan tidak bisa ditegur dengan surat organisasi karena bukan pendeta dan tidak pernah dilantik. Ngomong ke Pak Gilbert, Pak Gilbert ngomong, ya kita lihat 2020 kan anginnya akan datang 2018-19 dan resesi ekonomi akan terjadi 2020. Sekarang kan baru 2019. 2020 Januari pendeta-pendeta datang lagi. Pak Gilbert ngomong, karena tahun 2019 banyak yang bernubuat, berkhotbah 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Nah, saya hanya seorang diri berkata stagnat ekonomi akan berhenti. Ekonomi berhenti kan tidak masuk akal, gitu saudara. Bagaimana membuat ekonomi itu berhenti dalam satu negara, saudara? Nah, waktu itu Gilbert ngomong, ini kan belum Desember 2020, masih Januari, kita lihat saja. Karena saya mendapat pesan Tuhan itu, Tuhan bicara sama saya, beli tanah kamu untuk berkebun, karena waktunya akan tiba. Jadi saya beli tanah dulu berapa tempat untuk perkebunan, saudara. Saya disuruh Tuhan untuk apa yang tidak ngerti aku, saudara. Penting aku nurut aja. Pokok sama Tuhan itu penting nurut aja. Apa saudara? Apa saudara? Nurut dan taat saja. Dan saya beli tanah untuk kebun untuk mempersiapkan 2020. Dan tiba-tiba Tuhan ngasih saya ayat di kitab Habakuk, dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Apa yang terjadi? Februari, Maret, April, Corona, PSBB, berbagai negara lockdown. Betul? Saya ngurusi kebun, ada hiburan. Yang tidak berkebun banyak yang stres. Kenapa? Depan tembok, belakang tembok, atap, plafon, betul? Semua suruh di rumah saja.
ketemu orang batuk kabur. Betul? 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 Nah, kapan ini akan selesai? Ingat saudara, 2020 stagnat ekonomi. 2021 ingat saudara, deflasi inflasi bertemu, daya beli masyarakat turun tapi harga-harga naik. Yang tidak naik hanya satu, harga tinggi. Betul? Itu saya khotbahkan udah berapa tahun yang lalu saudara, 2021. Dan tahun depan sudah mulai apa? Inflasi. Kalau sudah mulai inflasi, apa yang sudah lakukan? Nanti besok pagi saya bahas ya Bu ya. Jadi saudara harus bersiap-siap untuk tahun depan sebelum terjadi inflasi. Dan ingat, pajak naik. Apa saudara? Pajak naik. Nah, bagaimana menghadapinya? Ingat saudara, saudara harus berserah sama Tuhan benar-benar. Karena kondisi seperti ini, waktu itu banyak orang berkata 2020 November selesai. Waktu itu saya dapat pesan Tuhan, tidak. Tahun 2022 kita semua itu baru belajar normal. Belajar artinya belum normal, betul? Apa saudara? Belajar apa? Belajar apa? Normal. Artinya menyesuaikan semuanya. Dan corona ini akan bermutasi terus 5 tahun sampai puncaknya di bawah 10 tahun kasusnya jadi flu biasa, dan corona ini akan berdampingan dengan kita. Ingat saudara, apa alasannya? Virus itu pun juga mau hidup, betul tidak? Kalau inangnya itu mati, dia ikut mati, betul? Maka virus yang bermutasi terus sampai dia menyesuaikan dengan tubuh manusia, dan itu nanti menjadi apa? Kasusnya menjadi virus flu biasa. Jelas? Kasusnya apa saudara? Kasusnya apa saudara? Kasusnya apa? Flu biasa. Itu nanti kejadiannya seperti virus influenza. 5 tahun ke atas itu mutasi terus. Di bawah 10 tahun biasa. Jadi ingat, percaya Tuhan pelihara kita. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.